Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai pengimplementasian ISO 3000 terhadap perusahaan, yang mana ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen resiko yang diampu oleh dosen Ibu Yulianita Rohayu, SE MBA. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 41033402200038 dari kelas A1 Manajemen Fakultas Ekonomi semester 4. Selanjutnya ada gambaran umum atau pemaparan umum mengenai ISO 3000. International Organization for Standardization atau ISO pertama kali didirikan pada tahun 1946 di London, Inggris. International Organization for Standardization mengenalkan sebuah panduan yang dinamai ISO 3000, yang mana merupakan panduan baru manajemen risiko yang menggantikan panduan-panduan sebelumnya yang dianggap adalah sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Dan tujuan penyusunannya adalah keberlangsungan operasional, ketahanan ekonomi, reputasi profesional, dan dampak lingkungan dan keamanan dalam organisasi. ISO 3000 adalah panduan penerapan resiko yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, kerangka kerja, prinsip, proses, yang mana kerangka kerja merupakan pengaturan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Dan yang selanjutnya ada prinsip, dasar praktik atau filosofi manajemen resiko. Dan yang selanjutnya ada proses, yang mana merupakan aktivitas pengelolaan resiko yang berurutan dan saling terkait. Pada slide selanjutnya ada prinsip ISO 3000, yang mana terdiri dari menciptakan nilai. Manajemen resiko adalah bagian integral proses dalam resiko. Manajemen resiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen resiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Manajemen resiko bersifat sistematis, tepat waktu, dan struktur. Manajemen resiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dan manajemen resiko dibuat dengan sesuai kebutuhan. Lalu manajemen resiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya, dan selanjutnya manajemen resiko bersifat transparan dan inklusif. Manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan dengan adanya peristiwa internal dan eksternal. Dan yang terakhir, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memperbaiki kematangan manajemen risiko mereka beserta aspek-aspek lainnya dalam perusahaan. Berikut pemaparan mengenai gambaran umum ISO 3000, dan langsung saja kita maju ke slide selanjutnya, yang mana uh, merupakan kegiatan implementasi terhadap perusahaan yang terjadi pada CVX Banyuwangi. CVX Banyuwangi merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penggergajian kayu di Indonesia. Perusahaan yang beralokasi di Desa Pengantigan, Kabupaten Banyuwangi ini berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi adalah kayu mahoni, pinus, dan sengon. Perusahaan mendapatkan bahan baku tersebut hanya dari perhutani dalam bentuk kayu gelondongan. Slide selanjutnya ada risiko-risiko yang terdapat atau yang terjadi pada CVX di Banyuwangi. Yang pertama, ada risiko sumber daya manusia. Contohnya, kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan kunci tertentu. Yang kedua, ada kecelakaan kerja. Dan yang selanjutnya, ada risiko produktivitas, yang mana contohnya ada keterbatasan stok bahan baku, kerusakan mesin produksi, kerusakan bahan jadi pada saat pengiriman. Dan yang selanjutnya ada risiko sistem pembukuan yang masih normal atau masih manual. Yang kedua ada sistem penyimpanan dokumen yang tidak aman, sistem pengamanan aset perusahaan yang tidak ketat, dan yang terakhir ada sistem peraturan yang tidak jelas. Dan ada risiko selanjutnya yaitu risiko proses, yang mana contohnya adalah pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir ada risiko eksternal, contohnya gagal bayar. Pengimplementasian ISO 3000 yang dilakukan oleh CVX Banyuwangi itu
dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perlakuan langsung, yang mana perlakuan langsung tersebut itu diimplementasikan terhadap beberapa risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan kunci tertentu. Nah, dan risiko ini hanya dapat diantisipasi oleh direktur karena risiko ini terjadi akibat keputusan direktur dalam memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada manajer. Untuk mengantisipasi risiko ini yaitu dengan cara direktur tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada manajer. Dan yang selanjutnya ada risiko sistem pembukuan yang masih manual. Dan risiko ini dapat dirubah atau diantisipasi dengan cara merubah secara komputerisasi supaya pembukuan bisa lebih praktis dan mudah serta menghindari pencatatan fiktif. Dan risiko selanjutnya ada sistem penyampaian atau risiko sistem penyimpanan dokumen yang tidak aman dapat diperbaiki dengan penyediaan lemari khusus sebagai penyimpanan dokumen perusahaan. Nah, dan yang selanjutnya ada sistem pengamanan aset yang tidak ketat, yang mana risiko ini dapat ditangani dengan cara diperbaiki dengan menunjuk salah seorang karyawan dalam divisi produksi untuk menghitung bahan baku maupun bahan jadi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, ada sistem peraturan yang tidak jelas. Nah, dan risiko ini juga dapat ditangani dengan cara dapat dirubah dengan peraturan yang tertulis dan tegas bagi seluruh karyawan yang melanggar peraturan tersebut. Direktur juga wajib memberikan hukuman yang tegas dan adil. Nah, keempat risiko ini berhubungan dengan sistem yang ada di perusahaan. Sistem ini masih belum efektif sehingga memungkinkan timbul berbagai risiko yang dapat menghambat aktivitas operasional perusahaan. Dan berikutnya ada perlakuan khusus yang mana diimplementasikan oleh CVX Banyuwangi ini terhadap beberapa risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko kecelakaan kerja. Risiko ini terjadi dengan tidak terduga kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Penanganan risiko ini yang tepat adalah menerima risiko atau risk acceptance. Penerima risiko dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu dengan contohnya memastikan kondisi mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik sebelum maupun memulai suatu pekerjaan. Dan lain-lainnya dapat dilakukan oleh CVX Banyuwangi ini untuk menerima risiko yang terjadi pada risiko kecelakaan kerja tersebut. Dan risiko yang kedua ada risiko keterbatasan stok bahan baku, yang mana penanganan risiko ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi risiko atau risk reduction, yaitu dengan cara mengurangi risiko. Contohnya, perusahaan perlu menentukan jadwal dalam melakukan pemesanan bahan baku kayu yang dapat dijadikan sebagai persediaan pengaman atau safety stock. Dan risiko selanjutnya ada pada risiko kerusakan mesin produksi, yang mana risiko ini tidak mungkin dapat dihindari perusahaan dengan frekuensi terjadi yang sangat kecil. Penanganan risiko yang perlu dilakukan adalah menerima risiko atau risk acceptance. Caranya yaitu menangani risiko ini adalah melakukan pemeliharaan yang meliputi kegiatan seperti pemeriksaan mesin secara rutin untuk mengetahui kondisi mesin apakah baik atau rusak. Dan risiko selanjutnya adalah risiko kerusakan bahan jadi. Bahan jadi ini berupa papan kayu yang diproduksi perusahaan, yaitu dapat dilakukan penanganannya dengan cara mengurangi risiko, yaitu atau yang disebut juga sebagai risk reduction. Caranya yaitu mengurangi risiko tersebut dengan menutupi bagian belakang truk pengiriman dengan terpal agar papan kayu tidak jatuh atau berserakan di jalan, atau menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan risiko selanjutnya adalah risiko pencemaran lingkungan, yang mana risiko ini dapat terjadi akibat proses produksi yang dilakukan perusahaan. Dan penanganan risiko ini dapat diterapkan, yaitu caranya dengan mengurangi risiko atau risk reduction, yaitu dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk memperkecil dampak negatif akibat kegiatan usaha. Dan yang selanjutnya, kasus yang pertama sudah selesai, dan yang selanjutnya ada kasus kedua yang perlu dianalisis, yang mana terjadi pada Duta Minimarket di Situbondo. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan atau memaparkan secara umum
atau big picture-nya mengenai Enterprise Risk Management atau ERM. ERM adalah suatu hal yang penting dimiliki oleh perusahaan saat ini karena segala risiko akan dapat dikelola dan diminimalkan demi pencapaian tujuan perusahaan. Setiap perusahaan dapat menggunakan ERM berbasis ISO 3000 untuk menghadapi segala risiko karena dengan menggunakan basis atau pendekatan tersebut, perusahaan dapat memahami segala risiko berdasarkan tingkat, besaran, dan kompleksitas organisasi. Selanjutnya ada pengimplementasian ISO 3000 pada Duta Minimarket di Situbondo yang mana telah dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama urutannya adalah identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian dan evaluasi risiko, dan perlakuan risiko. Di dalam identifikasi risiko itu terdapat risiko-risiko yang terjadi pada Duta Minimarket di Situbondo. Contohnya yaitu risiko keuangan, risiko strategis, dan risiko operasional, dan yang terakhir adalah risiko bahaya, yang mana telah dilakukan identifikasi atau diurutkan berdasarkan potensi atau dampak yang timbul dari risiko-risiko tersebut. Dan yang selanjutnya ada analisis risiko, yang mana di dalamnya adalah kegiatan menganalisis risiko dengan cara memaparkan atau misalnya mencari apa saja kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan dari risiko-risiko yang terjadi pada Duta Minimarket di Situbondo, atau bisa disebut dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, dari risiko-risiko yang terjadi di Duta Minimarket Situbondo tersebut. Dan tahap selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi risiko, yang mana di dalamnya ada kegiatan menyusun mana saja risiko-risiko yang dirasa memiliki nilai risiko, dampak probabilitas yang tinggi, rendah, atau sedang, dan melakukan evaluasi risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko atau bahkan agar risiko dapat dikendalikan dan dampaknya tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan tahap yang terakhir adalah perlakuan risiko, yang mana hal tersebut di dalamnya terdapat perlakuan-perlakuan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menangani risiko-risiko yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang pertama ada risk avoidance atau menghindari risiko, yang mana dapat diimplementasikan terhadap risiko kredit dan risiko bahaya. Dan yang selanjutnya ada risk mitigation, yang mana artinya adalah mitigasi risiko, yang mana hal tersebut bisa diimplementasikan terhadap berbagai risiko. Yang pertama risiko strategis, operasional, dan risiko bahaya. Dan yang selanjutnya ada risk exceptions atau penerimaan risiko, yang mana dapat diimplementasikan terhadap risiko operasional atau contohnya data hilang atau program komputer error. Dan yang selanjutnya ada risiko bahaya. Dan yang terakhir adalah risk sharing, yaitu berbagi risiko, yang mana hal tersebut dapat digunakan atau diimplementasikan di risiko bahaya di dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam proses penerapan manajemen risiko berbasis ISO 3000 pada Duta Minimarket dimulai dengan pemaparan atau tahap-tahap yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama dari analisis konteks internal dan eksternal, yang kedua identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, serta perlakuan terhadap risiko yang telah diketahui dan dianalisis sebelumnya. Duta Minimarket juga masih belum pernah melakukan penilaian risiko yang mungkin muncul dari kegiatan operasionalnya sehari-hari, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti mengenai risiko-risiko yang memiliki probabilitas dan dampak yang low, medium, hingga high. Dari pemaparan tersebut terdapat penerapan ERM berbasis ISO 3000 di Duta Minimarket, yang mana dapat menemukan risiko-risiko yang berada pada level high, medium, dan low. Untuk risiko yang berada pada level high adalah risiko kredit yang terkait dengan utang konsumen, risiko strategis yang terkait dengan banyaknya pesaing yang dimiliki oleh Duta Minimarket, risiko operasional yang terkait dengan perekrutan yang tidak standar, risiko bahaya yang terkait dengan adanya pemadaman listrik, serta penumpukan barang yang sering dialami oleh Duta Minimarket. Untuk risiko yang berada di level medium adalah risiko operasional yang terkait dengan peraturan yang kurang tegas dan pencurian, dan risiko bahaya yang terkait dengan adanya barang cacat atau rusak dan bencana alam banjir. Dan untuk risiko yang berada di level low
itu ada resiko strategis terkait dengan pelayanan konsumen yang tidak memuaskan, risiko operasional terkait dengan data yang hilang atau program komputer yang error, serta risiko bahaya yang terkait dengan perbaikan kendaraan dan perbaikan peralatan serta printer. Pada slide selanjutnya ada pengimplementasian ISO 3000 pada kasus 3 yang mana terjadi di PDAM Tirta Melabu. Berikut ada gambaran umum mengenai perusahaan PDAM Tirta Melabu, yaitu merupakan badan usaha milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang didirikan tahun 1983 dengan nama Badan Pengelola Air Minum atau BPAM. Dan bagaimana sih pengimplementasian ISO 3000-nya di dalam perusahaan tersebut? Yaitu dilakukan dengan cara 4 tahap. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Yang selanjutnya ada evaluasi risiko. Dan yang terakhir ada perlakuan terhadap risiko-risiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Pada tahap identifikasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yaitu dilakukan dengan bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang harus dikelola organisasi melalui proses yang sistematis dan terstruktur, dan proses ini sangat penting karena risiko yang tidak teridentifikasi pada proses ini tidak akan ditangani pada proses-proses selanjutnya. Dan sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran dan target yang teridentifikasi dari konteks. Dan dokumen utama yang dihasilkan dalam proses ini atau proses identifikasi risiko ini adalah daftar risiko atau risk register, yang mana terdapat risiko-risiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Ada risiko keuangan, contohnya risiko piutang dan risiko utang, dan yang selanjutnya ada risiko operasional, yaitu contohnya risiko maintenance, risiko persediaan, risiko teknologi, informasi, risiko sarana dan prasarana, dan risiko human error. Dan yang selanjutnya ada risiko produksi, contohnya risiko pengendalian intern, risiko maintenance, dan risiko alamiah. Dan yang selanjutnya ada tahap analisis risiko, yang mana merupakan upaya untuk memahami risiko lebih dalam, termasuk cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, tujuan analisis risiko ini adalah melakukan analisis dampak dan kemungkinan semua risiko yang dapat menghambat tercapainya sasaran organisasi. Nah, peristiwa risiko yang telah dianalisis ini kemudian dimasukkan pada zona merah, kuning, atau hijau. Nah, semua risiko yang berada pada zona merah itu menjadi prioritas untuk mendapatkan perlakuan khusus, yaitu berupa penanganan lebih lanjut dari perusahaan tersebut. Dan tahap selanjutnya ada kegiatan evaluasi risiko, yang mana tujuannya adalah membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko tersebut yang mana telah dipaparkan oleh saya sebelumnya. Nah, proses evaluasi risiko ini akan menentukan nih, risiko-risiko mana saja yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut, yang mana untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko sehingga diketahui risiko mana saja yang perlu mendapat perhatian atau penanganan lebih lanjut di perusahaan tersebut. Nah, dan tahap ini dilakukan untuk mengetahui berapa sih jumlah risiko yang ekstrim, major, moderate, minor, atau insignificant. Dan yang terakhir ada perlakuan risiko, yang mana dilakukan oleh perusahaan untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko, kemudian menerapkan pilihan tersebut. Nah, sistem perlakuan risiko dibuat untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, karena secara umum potensi risiko teridentifikasi itu berdasarkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Maka strategi pemilihan perlakuan risiko yang dilakukan dalam perusahaan tersebut yaitu dihasilkannya proses yang dilakukannya adalah cara memitigasi risiko yang terjadi di dalam perusahaan tersebut atau perusahaan PDAM Tirta di Melabu tersebut. Berikut pemaparan yang sudah saya paparkan tadi mengenai implementasi ISO 3000 terhadap beberapa perusahaan telah selesai.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perkataan-perkataan yang kurang dimengerti karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Fatimah Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.